Negeri Bahari. Inilah nama yang patut disematkan untuk Indonesia. Dari seluruh wilayahnya, hanya sepertiga yang berupa daratan. Sisanya dipenuhi dengan lautan yang indah. Dengan total garis pantai sepanjang 95.181 km, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Di sepanjang pesisir inilah tinggal masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikaruniai jutaan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, Indonesia berpotensi mengalami pencemaran alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, sehingga berdampak pada penurunan keragaman hayati. Kerawanan pangan menjadi isu yang berkaitan erat dengan fenomena perubahan iklim. Perhatian pada komunitas masyarakat yang tinggal di pesisir semakin besar, mengingat sekitar 60% masyarakat Indonesia tinggal di kawasan pesisir. Salah satu hal yang cukup mengancam adalah terganggunya keberlangsungan pangan masyarakat, sehingga ketahanan pangan menurun dan menyebabkan kerawanan pangan. Di Indonesia, stunting bukanlah permasalahan baru. Pada tahun 2020 saja, Indonesia berada pada peringkat keempat dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi tertinggi kasus balita stunting. Balita stunting banyak dijumpai pada masyarakat pesisir. Salah satunya kasus stunting yang terjadi pada balita di pesisir Jawa Timur. Dilansir dari Yunir News, pada tahun 2017, di Provinsi Jawa Timur, prevalensi balita stunting mengalami sedikit penurunan dari 23,2% menjadi 22,8% pada tahun 2016, di mana sebagian besar anak-anak tersebut tinggal di wilayah pesisir kota Surabaya. Kendati demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi yang ditargetkan World Health Organization, yaitu maksimal sebesar 20%. Lalu, sebenarnya apa yang menjadi penyebab stunting di wilayah pesisir Jawa Timur? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Orang tua balita yang tinggal di pesisir Jawa Timur rata-rata hanya menempuh pendidikan sekolah dasar. Minimnya pemahaman orang tua menyebabkan asupan gizi yang diberikan kepada anak tidak adekuat, karena orang tua cenderung memberikan asupan ala kadarnya. Kedua, pengetahuan yang rendah. Dapat kita ketahui bahwa ibu yang minim pengetahuan soal stunting cenderung abai akan gejala dan dampak stunting sehingga tidak melakukan upaya pencegahan stunting. Ketiga, pekerjaan. Masyarakat pesisir umumnya berprofesi sebagai nelayan. Seperti yang kita tahu, pendapatan nelayan cenderung rendah, sehingga mempengaruhi daya beli pangan keluarga. Keempat, sikap dan perilaku. Masyarakat pesisir belum memiliki perilaku kadarzi atau perilaku keluarga sadar gizi. Padahal, perilaku ini sangat penting dilakukan orang tua, terutama ibu, yang mempunyai andil besar dalam pemenuhan gizi keluarga, mulai dari memilih dan mengolah bahan makanan. Apa sih dampak dari stunting di pesisir pantai Jawa Timur? Menurut WHO, dampak stunting itu dibagi menjadi dua loh. Pertama, ada dampak pendek yang meliputi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Nah, kalau ada dampak pendek, pasti ada dampak panjang juga. Dampak panjangnya meliputi postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.
Selanjutnya, apa sih yang harus kita upayakan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting? Upaya yang dapat dilakukan ada banyak loh, di antaranya pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil yang meliputi makanan cukup gizi, pemberian suplemen zat besi dan Fe, serta kesehatannya terpantau sejak masa kehamilan. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan dan pemberian MPASI dari bayi berumur 6 bulan sampai 2 tahun. Kenapa sih proses ini penting? Karena untuk membentuk proses pertumbuhan anak dan juga menjaga imunitas sejak kecil. Memberikan imunisasi dasar lengkap dan juga vitamin A. Bayi diberikan imunisasi hepatitis, BCG, dan polio sebanyak 4 kali. DTP-HDHID sebanyak 3 kali, IPV, dan imunisasi campak. Pemberian vitamin A kapsul biru untuk bayi 6 hingga 11 bulan dan merah untuk anak 1 hingga 5 tahun. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin selama posyandu dan konseling gizi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kehamilan atau ANC, pemantauan gizi ibu hamil, serta pemeriksaan antropometri bayi dan balita. Kegiatan ini penting untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan bayi. Perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mengenai stunting. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan KIE yang di dalamnya meliputi informasi tentang gizi, permasalahan stunting, faktor risiko, hingga upaya penanggulangan. Dan upaya terakhir untuk upaya penanggulangan stunting bisa dengan diversifikasi pangan. Kenapa hal ini penting? Karena Indonesia adalah negara yang memiliki tanaman lokal bergizi tinggi dan juga mudah didapatkan seperti singkong, ubi jalar, dan daun kelor. Nah, sekian ulasan yang dapat kelompok kami berikan terkait masalah stunting yang ada di pesisir pantai Jawa Timur. Semoga dengan adanya ulasan mengenai hal ini dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai stunting, dan bagaimana upaya penanggulangannya.